selamat malam. Selamat malam, Audrey. Ya, Pak Taufik, Anda sebagai penggugat ini sudah memprediksikah bahwa mediasi akan gagal dan akhirnya berlanjut ke persidangan? Ya, kami sudah membaca dari gelagat awal karena informasi ini kan bukan hanya lewat media mainstream seperti Kompas, tapi juga media yang lain seperti TikTok, seperti YouTube. Kami sudah membaca gelagat ketika kotak Pandora itu yang semula gugatan perbuatan melawan hukum itu didaftarkan di Pengadilan Surakarta ya, tanggal 14 April, kemudian keluar jadwal sidang tanggal 30, dan ternyata kotak Pandora pada sidang pertama itu sudah dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi kami melihat memang ini ada satu skenario biar ijazah itu tidak keluar dan ijazah cukup dikunci di kepolisian. Itu skenario yang sengaja dibuat dan kami sudah memprediksi karena kapasitas kami sebagai penggugat, apalagi gugatan itu perbuatan melawan hukum, tentu kami sudah jadi Anda menduganya ada skenario? Kenapa? Anda menduganya ada skenario? Iya, skenario ini begini, ketika kita melihat sebenarnya begini, pembuktian yang paling sahih, pembuktian yang paling akademis, dan seorang advokat itu merasa dirinya dihargai hak akademisnya itu ketika proses persidangan ini berjalan dan berlangsung di ruang sidang. Ya, oleh karenanya prinsip-prinsip fairness, fair play ini kan harus dijunjung tinggi oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai advokat begitu. Dan kenapa saya bilang sudah semestinya kalau memang memiliki satu keyakinan, memiliki sebuah argumen kalau yang kita tuntut atau kita klaim atau kita gugat itu ada, kenapa tidak dihadirkan? Oke, kenapa kalau gitu harus menunggu proses polisi begitu? Oke, benar begitu Pak Irfan bahwa memang ini mediasi memang sengaja untuk kemudian tidak ada titik temunya maka gagal, maka memang diinginkannya dilanjutkan di persidangan. Terima kasih, Audrey. Jadi mengapa bahwa klien kami dalam hal ini Pak Jokowi pada tahap mediasi tidak hadir dalam hal penyelesaian atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik. Nah, tentu saja ketidakhadiran Pak Jokowi ini bukan tanpa alasan. Akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan matang dan hal itu tentu saja telah didiskusikan terhadap saya sebagai kuasa hukumnya. Adapun yang sangat mendasar ketidakhadiran Pak Jokowi dalam hal penyelesaian sengketa melalui tahap mediasi adalah karena kualitas daripada penggugat itu sendiri tidak memiliki legal standing seperti halnya yang selalu saya sampaikan pada waktu awal persidangan. Di mana di dalam gugatan perdata ini tentu saja harus jelas mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat secara perseorangan. Jadi memang tidak diinginkan adanya mediasi dan langsung ke pengadilan ya, termasuk juga dengan kehadiran kan kalau di mediasi berkali-kali kemarin Pak Jokowi absen hadir ya Pak Irfan, tapi kalau misalnya di pengadilan Pak Jokowi akan absen juga atau hadir? Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam tahap mediasi sangat tidak lazim di mana tergugat satu dalam hal ini Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan di muka publik atas ijazah yang dimiliki, maka dalam hal ini justru saya bertanya apa kewenangan seorang Bapak Muhammad Taufik sebagai penggugat menuntut kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik kan demikian. Oleh karena tidak selayaknya Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya di muka publik, maka Pak Jokowi memutuskan untuk tidak hadir dalam mediasi dan saat ini telah menutup pintu perdamaian. Tapi kalau di persidangan hadir Pak Jokowi? Jangan, karena Pak Jokowi telah menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat, kami berhak dan berwenang untuk mewakili kepentingan Pak Jokowi selama pemeriksaan sidang berlangsung. Jadi Pak Jokowi tidak diperlukan hadir di sini? Tapi ya, manakala hakim
memandang perlu bahwa pihak impersum diminta untuk hadir, ya dengan sendirinya Pak Jokowi akan menghormati atas perintah pengadilan. Oke. Ke Pak Taufik sebenarnya yang Ya. diinginkan adalah pada saat mediasi kan Anda menginginkan tadi ya dipertontonkan begitu ijazah Pak Jokowi ke Oke. muka publik, tapi Pak Jokowi absen. Nah, kemudian tadi juga Pak Irfan bilang kalau misalnya dari persidangan akan diwakilkan kuasa hukumnya. Sebenarnya yang Anda minta Pak Jokowi datang beserta dengan ijazahnya atau hanya penunjukan ijazah saja ditunjukkan nanti? Ya, jadi begini, saya koreksi dulu ya. Ini pernyataan bagi semua pihak termasuk Pak Mahfud MD yang mengatakan gugatan itu tidak harus prestasi. Ada 3 skenario gugatan. Satu, gugatan yang pertama kalau berdasarkan kontraktual itu memang prestasi. Tetapi ada gugatan yang volunteer. Misalkan orang mengajukan ganti nama, warisan, dan ada gugatan yang namanya sengketa atau konsensus. Dan kami ini menganggap sengketa. Kalau tadi rekan Irfan menyebut bahwa kami tidak punya legislasi, kami punya karena syarat gugatan itu 4, adanya perbuatan melawan hukum. Hingga hari ini tidak pernah dibuktikan di mana keberadaan ijazah. Yang kedua adanya kesalahan, yang ketiga adanya kerugian, dan yang keempat yang disampaikan rekan Irfan tadi adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh. Tapi kan keberadaan ijazah kemarin juga sudah diuji lapor, Pak ini Taufik. begini, ya, jangan dipotong dulu. Oke. Lantas saya mengatakan di Perma nomor 1 tahun 2016, jangan lupa di pasal 6, seorang penggugat atau tergugat itu harus datang di depan sidang dengan iktikat baik, artinya dia hadir. Di satu sisi Pak Jokowi tidak hadir, tapi di sisi lain memang boleh. Di pasal 7 itu ada 3 alasan seseorang tidak perlu hadir. Satu, karena uzur sakit ya. Yang kedua, tugas negara, dimanapun tugas negara kalau dia pejabat negara. Yang ketiga, sedang berada di luar negeri. Dan ketiga-tiganya ini tidak ada. Jadi saya menilai memang tidak ada goodwill, tidak ada etikat baik dari Pak Jokowi maupun dari kuasa hukumnya untuk menjelaskan kepada Pak Jokowi. Karena kami memilih mediator juga bukan orang sembarangan. Prof. Adi Sulistiono ini selain pakar perdata, beliau ini juga staf khusus di Kejaksaan Agung, dan beliau juga dosen kami berdua, dosen saya dan rekan Irfan itu sama, Prof. Adi Sulistiono. Jadi itu Mbak ya, jadi di Perma nomor 1 2016 ya, pasal 6 maupun pasal 7, disitulah yang sifatnya mandatori harus hadir, dan 3 alasan uzur itu tidak terpenuhi. Jadi, karena di satu sisi Pak Jokowi sudah bukan pejabat negara, tetapi beliau justru malah berada di Polda Metro. Inilah yang membedakan. Dan nanti kalau soal, saya orang yang sangat menghargai etika, karenanya saya tidak akan menyebutkan gugatan saya ini poinnya apa saja. Nanti kita tunggu setelah ada undangan dari pengadilan, gugatan saya ini sebenarnya apa saja, termasuk tadi Mas Widi menyebutkan ada pihak ketiga yang kami hadirkan. Ya, itu nanti, itulah strategi dari seorang advokat yang ingin memenangkan pertarungan di meja persidangan. Oke, tapi sebenarnya yang Anda harapkan kalau berkali-kali mediasi kemarin Pak Jokowinya tidak hadir begitu, dan dalam persidangan nanti akan dilanjutkan di pekan depan, bukan dilanjutkan ya, baru dimulai di pekan depan, itu Anda sendiri sebagai penggugat menginginkan tidak kehadiran Pak Jokowi di situ? Iya, sudah sangat. Saya secara pribadi mengenal Pak Jokowi ya. Ketika saya pergi haji 2008, Pak Jokowi ikut memberikan pidato di salah satu rumah makan, juga Pak Jokowi menyalami kami di Balai Kota. Jadi secara pribadi saya, dan karena memang begini ya, filosofinya orang Timur yang namanya mediasi itu kan tempat untuk mempertemukan kepentingan para pihak. Kalau Pak Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah, saya bilang everything is clear, semuanya sudah selesai, semuanya selesai begitu. Dan itulah yang kita inginkan, begitu Mbak. Oke, Pak Irfan, kalau tidak hanya yang menjadi pihak tergugat, tak hanya Pak Jokowi, tapi ada juga dari pihak KPU Solo, ada sekolah dari pihak sekolahnya juga, SMA-nya Pak Jokowi, kemudian juga dari UGM sendiri. Nah, kalau dari Anda sebagai kuasa Pak Jokowi untuk menghadapi sidang perdana pekan depan, ini juga akan berkoordinasi tidak kepada pihak kedua, ketiga, keempat? Tergugat maksud saya. Tentu saja, karena kami mempunyai kepentingan yang sama selaku tergugat terkait dengan posita gugatan yang telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya, demikian pula dalam petitum. Saya selalu ada koordinasi dengan tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Mengapa demikian? Karena untuk memastikan bahwa benar Pak Jokowi sebagai lulusan UGM
dan berhak untuk menerima ijazah dan menyandang gelar seorang sarjana, dalam hal ini ada insinyur kehutanan, ya tentu saja kami harus memastikan bahwa hal itu harus terkonfirmasi atas penjelasan-penjelasan dari UGM maupun didukung adanya bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Begitu juga SMA 6. Bahkan pada saat mediasi pun tergugat 2, 3, dan 4 telah memberikan suatu penjelasan kepada mediator yang pada pokoknya ketika proses pemilihan kepala daerah dalam hal ini wali kota Surakarta 2 periode oleh KPU berdasarkan data yang ada, ini telah dilakukan verifikasi, baik verifikasi secara administratif maupun verifikasi faktual. Nah, atas penjelasan yang diberikan oleh KPU, adanya verifikasi terhadap ijazah Pak Jokowi, begitu juga mengenai penjelasan yang disampaikan oleh SMA 6 yang mengakui akan kebenaran bahwa Pak Jokowi memang benar sebagai salah satu lulusan SMA 6 dan lulus, dan juga pihak UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai salah satu alumnis yang telah dinyatakan lulus dan berhak untuk memegang ijazah, maka keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi telah terkonfirmasi kan demikian, Mbak. Nah, Pak Taufik, kalau tadi kan dibilang Pak Irfan kan meskipun sedang menunggu ya, artinya dari pihak tergugat 1, 2, 3, 4 ini saling berkoordinasi. Nah, kalau gitu pertanyaan saya, kenapa sih harus tergugatnya ini bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada juga UGM, ada juga sekolahnya Pak Jokowi, bahkan KPU Solo? Ya, ini satu pertanyaan menarik ya. Jadi kebetulan saya sebelum advokat, profesi pertama saya adalah wartawan. Saya pernah menjadi wartawan di salah satu harian terkenal di Jakarta, dan saya mengumpulkan uang untuk kala bahu karya latihan bantuan hukum di LBH waktu itu diketuai oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara. Jadi inilah dasar kami, apa yang kami lakukan. Kita mendasarkan pada pasal 1865 KUH Perdata. Jadi ada kontroversi. Kenapa saya bilang? Karena kami sudah riset, kami sudah ketemu dengan mantan alumni yang satu alma mater SMA-nya dengan Pak Jokowi. Kami juga sudah ketemu dengan alumni Fakultas Kehutanan dan adiknya ini seorang pengacara terkenal. Dia sudah almarhum, kakaknya sudah almarhum, meninggal di Bali 2015. Kami mengantongi ijazahnya. Dan yang kontroversi lagi 2017 Pak Kasmujo itu dalam semua orang sudah punya buktinya mengatakan bahwa dia ini pembimbing akademik, walaupun pada akhirnya 2025 Mei dibantah bahwa dia tidak pernah menjadi dosbingnya karena pada saat itu dia masih asisten. Dan di masa saya kuliah, asisten itu sebenarnya tukang catat aja, tidak mungkin asisten itu. Artinya dari semua tadi tergugat 2, 3, 6, 4 tidak bisa dijelaskan kepada publik mana ijazah yang sebenarnya begitu. Dan bahkan mohon maaf, kenapa kami melibatkan KPU? Kami juga sudah riset KPU, dan ini yang perlu diketahui untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, kami sudah bersurat kepada Rektor UGM, bersurat kepada Ketua KPUD, bersurat kepada SMA 6, bersurat kepada Rektor. Tapi tidak ada balasan. Jadi apa yang kami lakukan dasarnya riset. Dan harus diketahui, KPU pada saat itu divisi hukumnya tidak pernah memverifikasi. Kami sudah ketemu, makanya nanti dalam persidangan akan jadi sebuah diskusi yang menarik. Dan inilah yang saya bilang, inilah sebuah karya akademiknya seorang advokat. Oleh karena kenapa? Pak Taufik, tapi kalau misalnya, kan tadi Anda sudah mempersiapkan ya sampai di sidang perdana, kemudian ada pihak pihak ketiga juga gitu. Nah kan pekan ini rencananya kan dari Barreskrim akan juga mengumumkan uji lapornya dari ijazahnya Pak Jokowi ya. Kalau kita berandai-andai dulu nih, kalau andai-andai kita kalau misalnya ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, berarti bagaimana? Oh, jangan lupa begini ya. Kita harus melihat pasal 185 ayat 1 KUHP. Bukti yang paling kuat itu apa yang disampaikan di depan sidang, apakah itu bukti tertulis, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan keterangan terdakwa. Jadi saya tidak ingin ada bypass karena kita menganut asas pendekatan hukum positif. Hukum positif itu apa? Pasal 1 ayat 1. Jadi asas legalitas, kalau asas legalitas pasal 185
ayat 1 KUHP itu mengatakan bukti yang paling kuat itu di persidangan, ya tidak cukup hanya penjelasan dari laboratorium forensik Mabes Tapi kan Polri Barreskrim lantas ini. mengklarifikasi semua selesai. No, bukan seperti itu. Inilah yang disebut integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana harus melewati fase. Oke. Makanya ada namanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Nah, Begitu, Mbak. Pak Irfan, Ya. gimana kalau misalnya tadi nanti kan Barreskrim pekan ini akan mengumumkan nih uji lapor ijazahnya Pak Jokowi. Kalau dinyatakan asli, berarti artinya gimana? Tetap mau datang persidangan? Baik, Mbak. Jadi sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Pak Jokowi dalam hal ini adalah mengenai penanganan perkara perdata atas gugatan yang diajukan oleh Pak Taufik. Dengan demikian, pada proses selanjutnya tentu saja pihak majelis hakim akan memberi kesempatan kepada para tergugat untuk menanggapi atas gugatan yang telah diajukan oleh Pak Taufik. Nah, tentu saja dalam menanggapi gugatan tersebut, kami akan sampaikan argumen-argumen yuridis yang akan kami formulasikan dalam bentuk jawaban gugatan, baik eksepsi maupun pokok perkara. Demikian pula, ketika jawaban kami sampaikan, selanjutnya majelis hakim akan memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi atas jawaban tersebut dalam bentuk replik. Dan sebaliknya, setelah replik disampaikan, tentu saja pihak tergugat akan menyampaikan publik. Nah, setelah jawab jinab selesai, maka kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat bagi pihak penggugat, demikian pula sebaliknya bagi tergugat, ini akan membuktikan atas kebenaran dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan. Berarti artinya ijazah asli Pak Jokowi akan ditunjukkan di situ, di Pengadilan Negeri Solo. Tentu saja kami akan berupaya untuk mematahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat seperti apa. Kalau memang kami memandang perlu untuk mengajukan bukti surat dalam hal ini berupa ijazah, tentu saja akan kami perlihatkan. Karena dalam hal keabsahan suatu bukti dalam persidangan untuk perkara perdata, selain fotokopi yang telah dinasegel, tentu saja kita harus bisa memperlihatkan aslinya, baik kepada majelis hakim maupun kepada para pihak yang hadir di dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, pengennya hanya diperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi ini kepada pihak penggugat dan juga majelis hakim, atau perlu ke publik juga? Menurut saya, kalau saya mengacu pada pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur prinsip tentang pembuktian di dalam perkara perdata, jangan lupa ya, selama ini orang selalu mendalihkan penggugat yang membuktikan salah. Pasal itu juga mengatur bahwa ketika seseorang menolak meneguhkan hak dari penggugat, dia juga harus membuktikan. Dan saya sangat suka ketika perkara ini ditangani rekan saya, YP Irfan. Kebetulan kami dalam satu organisasi dan kita sering menangani perkara bersama saat itu. Jadi saya sangat suka ketika saya berhadapan dengan saudara Irfan. Jadi kembali Mbak ke pendekatan pasal 1865 mengatur prinsip dasar pembuktian di dalam satu perkara perdata. Pasal ini menyatakan setiap orang yang mendalilkan memiliki satu hak maka dia harus membuktikan. Begitu pula bagi pihak yang menolak adanya hak, dia juga harus membuktikan. Ya, terus jangan lupa ada konsep pidana pula di dalam KUH Perdata, di mana diatur di pasal 1877. Ini sebenarnya bukti-bukti apa sih nanti yang akan dibawa? Bukti-bukti atau mungkin ahli-ahli atau saksi-saksi? Saya yang pertama tentu bukti dulu, dan kami semua buktinya adalah orisinil. Karena kami juga menggunakan konsultan teman-teman pengacara Jakarta yang saya tidak perlu sebutkan. Bahkan ijazah yang kami miliki ini kepunyaan dari kakak seorang pengacara terkenal Jakarta yang kebetulan kakaknya kuliah di UGM, satu jurusan dengan Pak Jokowi, meninggalnya di Bali 2015. Ini asli. Juga kami memiliki ijazah SMA yang asli. Jadi apa ya, kalau ibaratnya saya... Tapi kan teman-temannya Pak Jokowi juga udah pernah diperiksa, kemudian ditunjukkan kan ijazahnya sebenarnya Pak Taufik? Menurut saya yang mengerti itu kan hanya 3 pihak. Satu Pak Jokowi, yang kedua kuasa hukumnya, dan yang ketiga polisi. Publik tidak tahu, dan menurut saya kalau kita
bicara tentang rahasia seorang pejabat negara, ketika dia sudah mantan tidak lagi dia menjadi rahasia negara. Seperti Obama ketika diragukan dia lahir di Kenya, ternyata Obama, I do proof, saya buktikan, this my certificate, saya lahir di Amerika, everything is clear, semuanya selesai. Begitu Mbak, itu yang saya inginkan. Dan mudah-mudahan kalau lihat dari argumennya rekan Irfan, saya meyakini mudah-mudahan sangkaan saya, dugaan saya itu tidak salah, nanti akan dibuktikan di depan sidang. Tentunya yang asli supaya negara ini punya legacy. Bangsa yang punya penduduk 300 juta lebih ini punya legacy bahwa kita memiliki persidangan yang fair, memiliki persidangan yang ideal, dan memiliki pengadilan yang intelektual. Itu yang kami termasuk harapkan. juga dengan menghadirkan pihak tergugat ya, begitu ya Pak? Iya. Oke, Ya, Pak karena Irfan. buktinya begini Mbak, mohon maaf saya koreksi sedikit ya. Sekalipun kami menyerahkan di dalam hukum acara perdata penggugat prinsipal seperti saya boleh hadir dan saya selalu hadir karena saya berharap Pak Jokowi mengenal kami. Bahkan Pak Jokowi pada saat itu pernah meminta kami jadi konsultan hukumnya karena sebagai advokat hampir semua bupati wali kota saat itu adalah klien kami dan Pak Jokowi meminta. Tapi kami punya alasan sendiri tidak enak secara politis karena karena kami berseberangan secara politik. Jadi saya sangat gembira kalau bertemu Pak Jokowi di ruang sidang. Oke, artinya kalau misalnya Pak Jokowi hanya akan datang Pak Irfan jika diminta hakim. Ini Mbak. Artinya Pak Jokowi nanti akan hadir kalau jika diminta oleh hakim. Kalau memang majelis hakim menghendaki agar Pak Jokowi hadir, tentu saja hadir. Namun lazimnya dalam hukum acara perdata di mana seorang advokat sebagai kuasa hukumnya berhak untuk mewakili, sehingga apa yang dilakukan oleh kuasa hukum selama pemeriksaan sidang berlangsung ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pihak yang memberi kuasa. Pak Irfan, terima kasih. Pak Taufik, terima kasih untuk informasinya berbagi di Sapa Indonesia Malam terkait dengan lanjutan ya dari kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah ini saudara, rekan saya Radi Saputra akan kembali dengan informasi dari mantan Menkominfo Budi Ari membantah dan mengaku tidak mengetahui terkait kasus judi online. Benarkah demikian? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.